Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat untuk mengkaji kitab Khulasah Ta'zimil Ilmi karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sebelumnya kita telah membahas tentang Al-Maqidul Khamisu wal Maqidul Sadisu, poin yang kelima dan poin yang keenam, agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu. Dua poin yang dengannya kita bisa mengagungkan dan memuliakan ilmu. Di poin yang keenam, penulis mengatakan bahwasannya untuk mendapatkan ilmu maka hendaklah seorang penuntut ilmu memperhatikan dua pokok, dua metode. Yang pertama taqdimul ahammi fal muhim, yang kedua adalah ayyakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fan. Yang pertama mendahului yang terpenting lalu yang penting. Kemudian yang selanjutnya adalah di awal dia menuntut ilmu hendaklah dia mengambil dari setiap bidang ilmu matan-matan yang ringkas atau ringkasan-ringkasan dari setiap ilmu. Setelah nanti dia mempelajari semuanya secara umum, secara ringkas, barulah dia melihat mana yang hatinya condong ke situ, mana yang dia lihat dirinya mampu untuk mendalaminya, maka dia dalami. Poin yang ke-7. Silakan diperhatikan kitabnya halaman 24. تفضل. قال المؤلف شيخ صالح بن عبد الله بن محمد العثيمين: المأكل السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. Hasbuk. Poin yang ke-7 kata penulis, agar kita bisa sukses dalam menuntut ilmu, agar jalan menuntut ilmu kita bisa lebih baik, yaitu al-mubadaratu ila tahsilihi, bergegas dalam meraih ilmu itu, bergegas
untuk menuntut ilmu. Jangan ditunda-tunda. Ketika sudah mantap hati, sudah mendapatkan atau mengenal keutamaan menuntut ilmu, langsung bergegas menuntut ilmu. Jangan ditunda-tunda. Waqtina musinnis siba wasyababi. Dan mengoptimalkan, memaksimalkan masa kecil dan masa muda untuk belajar. Optimalkan as-siba, sinnis siba, yaitu masa kecil, wasinnis syabab, dan masa muda untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Dan poin ini dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah tabaraka wa taala. Allah berfirman, fastabiqul khairat. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk memperoleh kebaikan. Dan menuntut ilmu, belajar merupakan kebaikan yang paling baik. Maka untuk memenuhi panggilan ini, hendaklah kita bergegas belajar, menuntut ilmu, mengenal apa kewajiban-kewajiban kita, apa hak Tuhan kita terhadap kita, dan seterusnya. Waqtina musinnis siba wasyabab, mengoptimalkan masa kecil dan masa muda untuk belajar. Itu dikarenakan, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masa muda dia akan berlalu. Dia tidak akan lama. Di dalam syair dikatakan, penulis mengatakan, wa ayyamul hadatsati fagtanimha, ala innal hadatsata la tadum. Dan hari-hari mudamu, masa-masa mudamu, maka optimalkan dengan baik, pergunakan dengan baik. Ala innal hadatsata la tadum. Ingatlah, sesungguhnya masa muda itu tidaklah selamanya. Dia akan berlalu. Dari muda beranjak ke dewasa, dari muda beranjak ke tua. Dia tidak akan selamanya. Maka pergunakan masa muda sekarang ini, yang masih muda nih, sebelum masuk waktu tua. Karena terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak di masa muda ini. Sebagaimana yang nanti kita akan lihat. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, ma syabbahtu syababa illa bi syai'in kana fi kummi fasaqat. Tidaklah aku mempermisalkan masa muda itu kecuali dengan sesuatu yang ada di lengan bajuku kemudian jatuh. Kalau antum membawa sesuatu di lengan baju, itu cepat jatuhnya. Beliau memisalkan ini dengan masa muda yang digunakan untuk belajar, cepat nangkapnya. Masa kecil, masa muda, kalau digunakan untuk belajar, itu sangat sangat membawa kebaikan yang sangat banyak. Kita akan lihat nanti perkataan-perkataan ulama lainnya. Tafadhol. Wal ilmu fi sinni syababi asra'u ila nafsi wa aqwa ta'alluqan wa lusuqan. Nah, kata beliau, dan ilmu di masa muda itu asra'u ila nafsi, itu akan lebih cepat menangkapnya. Wa aqwa ta'alluqan wa lusuqa, dan itu lebih kuat bertaut di dalam hati kepala ini dan lebih lengket. Coba ingat-ingat apa yang pernah antum bagi yang tua-tua nih ya, yang tua secara zahir gitu. Tapi semangat tidak pernah tua ya. Yang tua umurnya gitu ya. Coba ingat-ingat apa yang dulu pernah dihafal semasa kecil. Nah, pasti dia akan lebih lama lengketnya. Mungkin banyak yang antum ingat yang dulu antum hafal waktu kecil. Tapi apa-apa yang antum hafal ketika sudah beranjak dewasa, apalagi sudah tua, itu cepat hilangnya. Dan apa kata Al-Hasan Al-Basri? Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah,
al-ilmu fi sigari kan naqshi fil hajari. Nah, dan ini pepatah yang sudah sama-sama kita kenal. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu fi sigar kan naqshi fil hajar. Ilmu yang dituntut di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Fadhal. Faquwatu baqa'il ilmi fi sigari ka quwwati baqa'in naqshi fil hajari. Faman igtanama shababahu nala irbahu wa hamida 'inda mushibihi surahu. Igtanim sinna syababi ya fata 'inda al-mushibi yahmadul qawmus surah. Nah, kata Al-Hasan al-Basri tadi bahwasanya menuntut ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir sesuatu di atas batu. Kalau sesuatu sudah terukir di atas batu itu lama hilangnya. Makanya penulis mengatakan faquwatu baqa'il ilmi fi sighar, maka kekuatan atau kuatnya ketetapan sebuah ilmu di waktu kecil, kuatnya ilmu itu yang dituntut di waktu kecil, bagaimana dia menetap di dalam hati dan kepala kita, itu bagaikan menetapnya ukiran-ukiran yang kita ukir tadi di atas batu. Maka barang siapa yang mengoptimalkan masa mudanya, dia akan dapat dengan mudah meraih cita-citanya, dapat dengan mudah memperoleh ilmu. Kalau seandainya ini secara umum ya, secara umum begitu sunnahnya. Kalau kita buat pertandingan menghafal, kita ambil satu as-saghir, satu al-kabir. Satu orang kecil yang masih muda, satu yang sudah tua. Niscaya secara umum seperti itu, niscaya yang kecil lebih cepat menghafalnya. Dan mungkin kalau kita buat lagi pertandingan selanjutnya untuk menanyakan apa yang telah dihafal kemarin, niscaya yang kecil akan dapat menyampaikan apa yang dia hafal di pertandingan sebelumnya, ya. Lebih daripada yang tua. Wa hamida 'inda mashibihi surah, dan nanti waktu dia sudah tua, dia akan memuji-muji surah. Surah ini perjalanan di waktu malam. Maksudnya adalah apa yang dia lakukan di masa muda, bergadang untuk ilmu, berlelah untuk ilmu, capek untuk ilmu, itu nanti dia akan puji di masa tuanya. Alhamdulillah, nasib baik dulu aku menghafal matan tajwid ini. Sampai sekarang masih menetap dan aku dengan mudah untuk mengajarkannya. Kemudian Syekh menukil sebuah syair, "Ightanim sinna syabab ya fata." Optimalkanlah masa muda wahai pemuda. "Indal masyibi yahmadul qaumus sura." Karena sesungguhnya ketika masa tua nanti tiba, orang-orang akan memuji apa yang telah dia perbuat di masa muda dulu, ya. Atas pengoptimalan, pemaksimalan masa mudanya untuk menuntut ilmu itu. Apakah dengan begini orang yang sudah tua, putus semangat, lemah dan meninggalkan menuntut ilmu? Lah, ya. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, kan gitu. Nasi telah menjadi bubur. Kita baru diberi hidayah untuk menuntut ilmu. Kita baru dibukakan jalan untuk menuntut ilmu sekarang. Maka mala yudraku kulluhu la yutraku julluh. Yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, tidak juga ditinggalkan semuanya. Kemudian penulis mengatakan, wala yatawahhamu mimma sabaqa anna al-kabira la yata'allamu bal haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu kibaran. Dzakarahu al-Bukhari rahimahullah fi kitab al-ilmi min sahihihi. Nah, kata beliau, wala yutawahhamu mimma sabaq, dan jangan disangka dari perkataan kita sebelumnya, dari penjelasan penulis sebelumnya bahwasanya al-kabir la yata'allam. Orang besar, orang dewasa berarti tidak belajar, bukan begitu maksudnya. Bal haula, bahkan saudara-saudari yang dirahmati Allah,
ashabu Rasulillah, para sahabat Rasul radhiyallahu anhum jami'an ta'allamu kibaran. Mereka dulu belajar tatkala sudah dewasa. Mereka mulai belajar agama ini umurnya sudah 50, 60. Abu Hurairah adalah termasuk orang-orang yang terlambat masuk Islamnya. Namun sampai sekarang ya, dihitung beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa sebabnya? Disebutkan salah satu sebabnya adalah tafarruh untuk ilmu ini. Beliau benar-benar meluangkan waktu untuk ilmu itu. Dan di antara sebabnya lain adalah beliau memang orang yang tidak bekerja. Beliau miskin sehingga lebih banyak berpuasa, dan beliau gunakan masa itu untuk menuntut ilmu, mengambil hadis dari Rasul. Tatkala para sahabat yang lain bekerja, ya, mencari nafkah, beliau datang kepada Rasul, sehingga ada hadis-hadis yang tidak ada bersama para sahabat yang lain, ada bersama beliau, Abu Hurairah. Dan itu disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, di dalam Kitabul Ilmi, dan di salah satu babnya beliau menyebutkan tentang itu, bahwasanya para sahabat dulu belajar tatkala mereka sudah berumur senja. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan di dalam Kitabul Ilmi Sahih Al-Bukhari itu, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ya, sebelum kalian tusawwadu, menjadi sadah, menjadi para pemimpin, pejabat, menjadi Pak Camat misalnya, menjadi Pak Lurah. Sebelum kalian menjadi para pemimpin ini semuanya, belajarlah. Kenapa? Karena sudah jadi pemimpin, kesibukan banyak, untuk meluangkan waktu susah, atau bahkan malu untuk duduk di majelis ilmu. Kenapa? Oh, derajat sudah tinggi, kedudukan sudah tinggi, malu dong. Banyak penghalang-penghalang kalau sudah menjadi pemimpin, sudah nikah misalnya, banyak tanggung jawab, akan sulit. Makanya pesan beliau, belajar sebelum itu, mulai belajar sebelum itu. Kemudian di perkataan yang lain, wa ba'da an tusawwadu. Begitu juga setelah kamu menjadi orang-orang semua, orang-orang tinggi ini, pejabat, pemimpin, juga belajar. Tidak ada perkataan malu, tidak ada perkataan tidak ada waktu. Harus luangkan waktu kita. Wa qad ta'allama ashabun nabi, kata Umar bin Khattab, dan para sahabat Nabi juga telah belajar fi kibari sinnihim, tatkala umur mereka sudah senja. Fadhal. Wa inna ma ya'sul ta'allumu fi kibari kama bayyanahu al-Mawardi fi adab ad-dunya wad-din li kathrati asy-syawaghili wa ghalabati al-qawabi'i wa takathuri al-ala'iki wa takathuri al-ala'iki faman qadira ala daf'iha an nafsihi adraka al-'ilma. Nah, beliau sebutkan di antara sebab-sebab kenapa sulit untuk belajar di masa tua atau ketika sudah berumur senja, yaitu sebagaimana yang disebutkan Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya wad Din, adab dunia dan agama. Beliau menyebutkan di antara sebab sulitnya belajar di masa tua, likathrati syawaghil, karena banyaknya kesibukan. Para guru sudah sibuk dengan murid-muridnya, tetapi para guru dengan mengajar itulah mereka bisa belajar. Bahkan khairu at-ta'allumi at-ta'lim, sebaik-baik belajar itu ketika mengajar. Para guru di sini mesti atau pasti ketika mengajar ada sesuatu yang mungkin ketika belajar nggak paham, ketika mengajar tiba-tiba paham. Itulah di antara keutamaan mengajar itu. Atau menjadi Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, bahkan Presiden misalnya, dikhawatirkan bahkan tidak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Wa ghalawatil qawaqi', atau banyaknya penghalang-penghalang yang lain. Mencari nafkah, alasannya sakit bisa jadi. Karena sakit pasti akan datang, atau penghalang-penghalang lainnya. Wa takatsuril 'ala'iq, atau banyaknya ikatan-ikatan atau urusan.
Faman qadira ala daf'iha an nafsihi adrakal ilma. Yang bisa semua menahan penghalang-penghalang ini, yang bisa melepaskan penghalang-penghalang ini, yang bisa lari dari penghalang-penghalang menuntut ilmu di waktu tua ini, adrakal ilma, dia akan mendapatkan ilmu. Ya. Hindari penghalang itu, ya. Dan bersabarlah, karena menuntut ilmu perlu sabar, yang ini akan kita bahas nanti di poin yang ke-9 insyaallah. Kemudian poin yang ke-8. Nah, tafadhal. ثم قال المعقد الثامن لزوم التأني في طلبه وترك العجلة إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة إذ القلب يضعف عن ذلك وإنما للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سورة المزمل أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر سورة القمر الآية 17 فما ظنوا بغيره من العلوم. Baik. Kemudian kita memasuki poin yang ke-8. Dan ini semuanya menyambung satu sama lainnya. Ketika kita ingin menuntut ilmu, poin yang pertama yang harus kita lakukan adalah sambil mengulang ya, membersihkan wadah ilmu itu, hati kita. Yang kedua, kita harus ikhlaskan niat kita. Selanjutnya, kerahkan segala ambisi kita untuk menuntut ilmu ini. Ya, di pikiran ini hanya menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak selamanya harus datang ke majelis seperti ini. Ya. Ketika ada waktu kosong dan antum sedang bekerja membaca, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita kerahkan ambisi kita pertama kali untuk ilmu Al-Quran dan ilmu Sunnah, atau ilmu-ilmu penyokong dua ilmu ini, yang ada peran membantu kita untuk memahami dua ilmu ini. Kemudian yang kelima, bagaimana cara kita untuk menuntut ilmu itu. Kita harus mengenal metode yang baik sehingga belajar kita lancar. Boleh jadi dalam waktu yang sedikit banyak faedah yang didapatkan. Kalau salah cara, maka capeknya banyak, faedahnya sedikit. Kemudian selanjutnya, hendaklah diperhatikan seorang penuntut ilmu. Tatkala sudah mulai menuntut ilmu, perhatikan, ambil yang terpenting dulu, baru yang penting yang lainnya. Setelah itu, pesan penulis adalah jangan menunda-nunda. Iyyaka wat taswif. Ya. Jangan sampai engkau selalu mengatakan saufa ahdur. Nanti aku akan hadir. Nanti aku akan mulai. Jauhkan dari kata-kata nanti ini, ya. Harus segera. Dan ini untuk mengamalkan perintah Allah, menyambut perintah Allah, fastabiqul khairat. Bersegeralah dalam kebaikan-kebaikan. Dan gunakan waktu muda ini kalau seandainya masih muda, dan jangan menyesal kalau sudah tua, ya. Karena asy-syaibu fil umri ghairu syaibi fil himami. Asy-syaibu fi sya'ri, uban di rambut bukan uban di semangat. Boleh rambut sudah beruban tetapi semangat tetap muda, tetap hitam, ya. Kemudian poin ke-8. Pesan selanjutnya adalah luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalah. Perlahan dalam menuntut ilmu, ya. Jangan tergesa-gesa. Perlahan dalam menuntut ilmu, ta'anni, betul-betul perlahan. Ta'anni itu bisa dimaknakan perlahan, teliti, ya. Dalam menuntut ilmu harus perlahan. Wa tarkul ajalah, meninggalkan yang namanya tergesa-gesa. Enggak boleh tergesa-gesa. Mau cepat pandai itu tidak boleh. Mau cepat meraih, menguasai sebuah ilmu itu tidak boleh. Ini tidak baik, ya. Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah, kata beliau. Menuntut ilmu itu
mendapatkan atau menguasai sebuah ilmu, la yakunu jumlatan wahidah, tidaklah dengan sekaligus, sekali dapat, nggak bisa. Idil qalbu, kenapa? Idil qalbu yad'afu an dzalik, lemah hati itu. Hati tidak bisa menerima sekaligus seperti itu. Harus perlahan, jangan tergesa-gesa. Karena sesungguhnya hati ini dia seakan-akan menanggung beban yang berat, sebagaimana sebuah batu yang kita pikul, sebuah batu yang kita pegang. Tatkala antum membawa atau buku ini, tangan merasakan berat atau ada beban di situ, karena ada beban. Begitu juga hati, dia akan merasa berat. Maka ketika antum memasukkan sekaligus, dia tidak sanggup untuk memikul itu. Maka harus perlahan, ya, perlahan, biar dia tidak terkejut, gitu ya. Dan perhatikan firman Allah berikut ini di dalam surah Al-Muzammil ayat 5. Allah berfirman, Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ini firman Allah kepada Rasulullah SAW di dalam surah Al-Muzammil. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepada kamu, wahai Muhammad, qawlan thaqila, perkataan yang berat. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-Quran. Al-Quran Allah katakan berat, thaqil. Wahai Muhammad, kami akan turunkan kepada kamu perkataan yang berat, yaitu Al-Quran. Kemudian perhatikan, wa idza kana hadza wasful Qur'anil muyassar, fama dhannu bighairihi minal ulum. Kalau seandainya Quran saja seperti ini, yang itu sudah ada jaminan di ayat lain yang dikatakan oleh Allah, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr, dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk apa? Untuk dipelajari, dihafal, dipahami. Janji Allah itu bahwasanya Al-Quran itu mudah. Kalau Al-Quran yang mudah saja Allah katakan, sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kami akan turunkan kepada kamu perkataan yang berat, fama dhannu bighairihi minal ulum, bagaimana pula ilmu-ilmu yang lainnya? Tentu juga akan berat, makanya harus perlahan. Iqra. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان. Nah, karena Al-Quran itu berat, perkataan yang berat, kata Allah, oleh karena itu Al-Quran diturunkan bukan sekaligus. Al-Quran diturunkan munajjaman mufarraqan, berangsur-angsur, terpisah-pisah. Hari ini yang pertama kali surah Al-Alaq. Apakah semuanya langsung turun? Enggak, 5 ayat dulu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Selebihnya dari surah Al-Alaq turun nanti setelahnya. Begitu juga ayat-ayat yang lainnya, ya. Sampai ketika Rasul mau wafat, barulah semua Al-Quran telah diturunkan. Dan begitu pula keadaannya dengan ilmu-ilmu yang lain, hendaklah berangsur-angsur, ya. Jangan mau sekaligus dimasukkan ke dalam hati dan kepala kita, akan terasa berat. Boleh jadi tumpah, boleh jadi nggak masuk, boleh jadi nggak ada yang paham, ya. Atau boleh jadi paham ketika itu, keluar dari majelis hilang semuanya. Kita dapat ini yang misalnya yang daurah-daurah Al-Quran 1 bulan, 2 bulan, ada yang sanggup melakukannya. Akan tetapi sebulan, 2 bulan setelah itu hilang semuanya. Kenapa? Berat untuk menampung 30 juz itu dalam sekaligus sebulan, 2 bulan, ya. Sulit, ya. Kualitasnya akan berbeda dengan orang-orang Syanaqithah kemarin itu. Orang Syanaqithah itu, orang-orang Syingkit itu, 1 hari 1 lauhah,
satu papan itu diulang-ulang sampai kadang 1000 kali ya. Kalau antum tahu cerita-ceritanya orang-orang Syingkit, itu antum akan kagum ya. Akan dibuat kagum karena hafalan mereka ya. Ada tulisan Dr. Sufyan Baswedan kalau tidak salah, itu judulnya Ibunda Para Ulama. Silakan di situ diantaranya beliau menukilkan 1, 2 atau 3 cerita tentang ibundanya para Shanaqitah, orang-orang Syingkit. Antum akan dibuat kagum di situ, apalagi kalau antum pandai berbahasa Arab ya. Tapi tulisan itu berbahasa Indonesia. Silakan dibeli, warna merah, pink, cuma kecil saja ya. Nah, lihat Al-Quran juga turun berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa. Terjadi sebuah kejadian, turun Al-Quran untuk kejadian itu. Turun Quran untuk peristiwa itu, tidak sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Apa kata Allah? "Kadzalika linutsabbita bihi fu'adak." Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya. Dengan diturunkan berangsur-angsur, dengan itu Allah teguhkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan antum menuntut ilmu perlahan-lahan, dengan itu ilmu itu bisa kokoh. Dengan menghafal perlahan-lahan, 1 hari 1 ayat, 1 hari 10 ayat, sampai khatam 1 juz, 2 juz atau 30 juz, itu lebih kokoh daripada orang yang menghafal sekali banyak. Bahkan ini terjadi pada diri anak sendiri. Ketika sudah betul-betul mau mengkhatamkan Al-Quran, 1 hari sekali duduk 1 jam 2 jam dibuat untuk menghafal 1 rubuh, 1 lembar setengah gitu, atau 2 lembar. Dapat, tapi hilangnya cepat. Beda dengan ketika kita menghafal 1 lembar misalnya dibuat untuk 1 hari atau 2 hari, berbeda. Baiklah, kita akan sambung setelah Isya tentang poin 8 dan poin 9 insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa sahbihi adada man ta'allama wa 'allama. Amma ba'd. Para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berusaha meniti jalan menuntut ilmu, mudah-mudahan termasuk di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan min turuqil jannah aw tariqan ilal jannah aw kama qala alaihi salatu wasalam." Semoga termasuk di dalam sabda Rasul, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, belajar bagian dari agamanya, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini. Kita berharap pula semoga Allah mengumpulkan kita nanti bersama Sayyidil Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita lanjutkan pelajaran kita tentang kiat-kiat dalam menuntut ilmu, adab-adab dalam meniti jalan menuntut ilmu. Wa ma'a al-maqid ats-tsamin, masih di dalam poin yang ke-8,
tentang firman Allah tabaraka wa taala, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Para orang yang kafir itu dulu berkata kepada Rasul, bertanya-tanya, laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa tidak diturunkan secara langsung sekaligus Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah jawab, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, kadzalika linutsabbita bihi fu'adak. Demikianlah agar kami dapat memperkokoh dengannya hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami turunkan, bacakan Al-Qur'an itu kepadamu dengan tartil. Tartil itu perlahan-lahan, pelan, ya. Itu tartil. Maka begitu juga ilmu, hendaklah kita menuntutnya, mempelajarinya secara perlahan, jangan tergesa-gesa, ingin menuntaskannya dengan cepat, ingin menguasainya dengan cepat, ya. Tafadhal. ثم قال وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم وتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. Dan ayat ini, kata penulis, merupakan dalil untuk poin yang ke-8 ini, yaitu perlahan dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa, tidak mau cepat, ya. Rasa ingin cepat selesai. Ini dalilnya Al-Quran tadi, ya. Yang pertama, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqilan, kemudian surat Al-Furqan tadi ayat ke-32. Dan itu juga sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Faqihu wal Mutafaqqih. Kemudian sebagaimana disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Muqaddimah Jami' at-Tafsir, dan tidak ada hajat kita untuk membaca apa yang mereka sebutkan dalam kitab mereka itu. Intinya tidak tergesa-gesa, ya. Tafadhal. Wa min sya'ri ibn an-Nahas al-Halabi qawluhu rahimahullah, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nuqabil ilmi allati tutaqad yuhasilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqab. Nah, dan ada sebuah syairnya Ibnu an-Nahas al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqab. Apa kata beliau? Sesungguhnya hari ini satu ilmu. Al-yawma syai'un, satu hari, satu ilmu. Hari ini satu ilmu, satu masalah, satu kaidah, satu poin misalnya, ya, yang penting satu ilmu. Wa ghadan mithluhu, begitu juga besok satu ilmu pula, ya, perlahan-lahan. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, dan nanti dari sarifati ilmu, ya, yang diambil tadi, satu ilmu hari ini, satu hari besok, dan semuanya nanti dikumpulkan. Dengan itu yuhasilul mar'u biha hikmatan, dengan itulah seseorang akan memperoleh pemahaman, seseorang akan memperoleh kebijaksanaan, seseorang dia bisa bijak dalam beramal, dalam bertutur. Kenapa? Ada ilmunya. Satu hari satu ilmu, hari ini satu ilmu, besok satu ilmu, begitu seterusnya. Kemudian dari saripati yang dia ambil tadi, dengan itu dia bisa lebih bijak. Kemudian wa innama sailu istima'un nuqat, karena sesungguhnya ikhwati fillah, genangan air, antum tahu genangan air itu tercipta karena apa? Karena tetesan-tetesan air. Satu tetes, dua tetes, tiga tetes, begitu seterusnya, sampailah dia menjadi sebuah genangan air. Jadi nggak apa-apa
satu hari satu ayat, satu hari satu hadis, satu hari satu adab, satu hari satu doa yang dihafalkan, ya. Sehingga nanti kalau antum istiqamah mengerjakan itu, 1 tahun sudah sangat banyak. Berapa surat dari Al-Quran yang antum sudah hafal, berapa hadis yang antum hafal, berapa doa yang antum hafal itu. Kalau 1 hari istiqamah 1 saja, ya. Jadi perlahan-lahan. Jadi seorang penuntut ilmu itu dia ibarat menaiki sebuah tangga. Untuk mencapai puncak dia harus menaiki satu persatu. Kalau tidak dia bisa celaka, terjatuh, tergelincir. Kalau mau langsung lompat ke atas gitu kan, nggak bisa, dia akan celaka, ya. Begitu pula menuntut ilmu harus perlahan, tidak bisa didapatkan sekaligus, harus dengan bertahap. Imam Az-Zuhri berkata, "Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah." Barang siapa yang mempelajari ilmu sekaligus dalam jumlah banyak, niscaya ilmu itu akan hilang semua darinya dalam jumlah yang banyak pula. Nah, sebagaimana yang Anda ceritakan tadi, banyak orang-orang yang sekarang ini mengikuti daurah Al-Quran 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan. Dia ambil sekali banyak, hilangnya pun sekali banyak. Sebulan 2 bulan setelah itu antum tanyakan mungkin 1 juz. Alhamdulillah kalau dia masih mungkin 1 juz saja, ya. Dia akan lepas pula secara banyak. Wa inna ma yutlabul ilmu, kata beliau, ala murril ayyami wal layali. Sesungguhnya ilmu itu dituntut, diperoleh bertahap seiring berlalunya hari-hari dan malam-malam. Sebagaimana hari dia berjalan, antum tuntut ilmu itu secara perlahan seiring dengan berjalannya hari-hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti umur panjang dan antum bisa banyak menguasai ilmu-ilmu, banyak menghafal hadis, ayat-ayat Al-Quran. Tafadhal. Wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruji al-bada'atu bil butunil qisaril musannafati fi fununil ilmi hifdhan wa istishrahan wal mailu an mutala'atil mutawwalati allati lam yartafi'it talibu ba'du ilaiha. Nah, kemudian penulis mengatakan, tatkala kita sudah mantap hati kita untuk tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu ini secara berangsur dan bertahap, maka ada muktadanya, ada yang harus diperlukan. Apa langkah kita untuk tidak tergesa-gesa? Apa langkah kita agar kita menuntut ilmu itu secara bertahap? Yang pertama, kata beliau sebutkan 2. Yang pertama, al-bada'atu bil mutunil qisari al-musannafati fi fununil ilmi hifdhan wa istishrahan. Yang pertama, memulai belajar kita, mulai menuntut ilmu dimulai dengan apa? Bil mutunil qisar, ya. Dengan mutun-mutun yang ringkas, dengan matan-matan ilmu yang ringkas, ya. Sudah kita jelaskan kemarin apa itu matan. Matan itu ibaratnya sebuah risalah, sebuah tulisan yang meringkas yang mengumpulkan sebuah ilmu. Jadi boleh jadi matan itu cuma sekecil ini, tetapi kandungannya sangat besar. Makanya ini al-usul ats-tsalatsah. Ya, al-usul ats-tsalatsah. Ini sudah ada terjemahan pula. Jadi kalau seandainya tidak ada terjemahan, cuma separuh ini saja. Kalau cetakan yang saya gunakan dulu untuk menghafal al-usul ats-tsalatsah, yang cetakan yang dia sebesar ini A5 itu cuma 3 lembar atau 4 lembar, saya lupa, sekitar itulah usul salasah. Dalam matematika seperti rumus gitu, matan itu. Jadi antum hafal matan dan itu akan memberi kita pengetahuan yang banyak, ilmu yang banyak gitu ya. Nah, misalnya usul salasah, ya. Usul salasah kira-kira kalau seandainya cetakan yang kertas yang sebesar ini A5 itu sekitar 4 atau 5 lembar. Tapi kalau penjelasannya, antum lihat penjelasannya rata-rata seperti ini. Kecuali mungkin punya Syekh Ibnu Utsaimin, tipis saja, ya. Bisa disarah setebal ini, kenapa? Karena memang
matan itu sebuah ringkasan. Kalau seandainya antum hafal, ibaratnya antum menghafal banyak hal. Ya, ibaratnya dia memberi rumus saja, Ya. Nah, kata beliau tadi mulai dengan matan-matan yang ringkas. Misalnya dalam bab akidah, mulai dengan al-usul ats-tsalatsah, mulai dengan al-qawaid al-arba' misalnya. Ya, mulai dengan yang kecil-kecil, baru masuk yang besar, al-aqidah al-wasithiyah, kitab tauhid misalnya. Ya. Dan lain sebagainya. Begitu juga tajwid. Ya. Jangan langsung ke Syatibiyah dan sebagainya. Mulai dengan Tuhfatul Atfal. Setelah itu beranjak ke Al-Jazariyah, Al-Manzumah Al-Jazariyah atau Al-Muqaddimah allati yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama. Ya. Mulai dari yang kecil-kecil. Begitu juga misalnya hadis. Mulai dengan apa? Mulai dengan Arba'in Nawawiyah misalnya. Atau misalnya kalau ada lagi yang lebih ringan daripada itu, yang lebih ringkas daripada itu, mulai dengan itu. Setelah itu masuk Arba'in Nawawiyah. Jangan baru belajar langsung masuk ke Sahih Al-Bukhari, langsung masuk ke Bulughul Maram, dihafal Bulughul Maram itu. Tidak, salah. Antum sudah melangkahi sesuatu yang lebih ringkas. Ya, maka mulai dengan yang ringkas-ringkas dari setiap bidang ilmu. Hifzan, baik itu hafalan, wastisyrahan atau penjelasan-penjelasannya. Ya. Hafal dari yang terkecil. Kemudian itu cara yang pertama. Yang kedua, al-mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi' at-talibu ba'du ilaiha. Menghindari, mengelak ya. Menghindari dari membaca atau mentalaah al-mutawwalat yang panjang-panjang. Nah, kalau mau belajar fikih misalnya, fikih Syafi'i misalnya, mulai dari matan Abi Syuja. Jangan langsung masuk ke Majmu' misalnya. Ya. Misalnya mau belajar fikih Imam Ahmad, misalnya mulai dari kitab Al-Umdah. Jangan langsung masuk ke Al-Mughni, Ibnu Qudamah. Ini namanya mutawwalat, yang panjang, berjilid-jilid. Ya. Atau Asy-Syaukani yang mau belajar misalnya fikih muqaran, fikih perbandingan. Ada kita yang lebih kecil, namanya Al-Bidayah wan Nihayah, punya Ibnu Rushd. Jangan langsung masuk ke punyanya Asy-Syaukani yang berjilid-jilid. Nah, al-mailu an mutala'atil mutawwalat. Hindari membaca yang mutawwalat ini. Ya, ini makanannya orang besar gitu. Makanan penuntut muntahi. Kita ini mubtadi. Cari yang kecil, pemula. Kalau yang mutawwalat ini biarkan yang muntahi, yang sudah mau di finish, garis finish ya. Yang sudah sudah tua umurnya dalam menuntut ilmu. Itu dua poin yang harus kita perhatikan dalam poin ke-8 ini. Fadhal. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalati faqad yajni 'ala dinihi wa tajawuzul i'tidali fil 'ilmi rubbama adda ila tadri'ihi wa min bada'il hikami qawlu 'Abdul Karim Ar-Rifa'i ahadu syuyukhil 'ilmi bi Dimashq asy-Syami fil qarn al-madi wa 'amul kibari samu sigari. Nah, kata penulis, wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat, barang siapa yang menerjunkan dirinya untuk membaca yang mutawwalat tadi, yang panjang-panjang tadi itu, masalah-masalah yang besar. Jadi bertahap itu, sebelum kita memasuki masalah yang besar, masalah yang kecil harus sudah dikuasai. Seperti kemarin, perbedaan pendapat tentang ini dan itu dia kuasai, tetapi masalah yang dasar, taharah, sholat, dia belum kuasai. Nah, masih jahil, tidak mengetahui tentang itu. Maka mulai dari yang kisar, yang pendek-pendek. Barang siapa yang menerjunkan dirinya ke yang mutawwalat itu, yang panjang-panjang tadi, faqad yajni 'ala dini, maka dia telah merugikan agamanya. Dia telah menyalahi
untuk menuntut ilmu secara bertahap. Dan begitulah dulu para sahabat. Mereka tidak tidak melangkah ke ayat yang lain sebelum mereka betul-betul paham dengan ayat itu, bahkan sebelum mereka sampai mereka mengamalkan ayat itu, baru mereka mau mempelajari ayat yang lain. Ini yang yang mau mengikuti para salafus saleh seperti ini, mereka bertahap, ya. Kemudian kata beliau, wa tajawuzul li'tidali fil ilmi rubbama adda ila tadyi'i, dan melampaui sesuatu yang sedang atau sederhana, meninggalkan sesuatu yang mudah tadi untuk langsung pergi ke masalah-masalah yang rumit, yang detail, yang ada perdebatan-perdebatan yang tidak habis-habisnya di situ. Rubbama adda ila tadyi'i, boleh jadi itu akan menghantarkan dia, akan berakibat hilangnya ilmu dia, tidak memperoleh ilmu tersebut, ya, karena melangkahi yang dasar langsung menuju ke yang besar-besar. Wa min bada'i'il hikam, dan di antara hikam ini jamak dari hikmah. Hikmah adalah pepatah, kata-kata mutiara. Bada'i' adalah jamak dari badi', yang sangat bagus. Dan di antara pepatah yang sangat bagus tentang masalah ini, kata beliau, yaitu perkataannya Abdul Karim Ar-Rifa'i. Beliau adalah salah satu syekh, salah satu ahlul ilmi di kota Damaskus. Damaskus ini di Syam, ya, Suriah. Fil qarnil madi, pada zaman dahulu. Apa kata beliau? Ta'amul kibari sammus sigar, atau ta'amul kibari summus sigar. Makanannya orang besar itu racun bagi orang kecil. Dan ini nyata. Kalau seandainya antum besok buat misalnya gulai daging. Apa aja masakan dagingnya, apa saja. Buatlah misalnya dendeng, gulai daging, gulai kampung, dan lain sebagainya. Antum kasih ke anak antum yang masih menyusui misalnya. Sejam 2 jam setelah itu boleh jadi dia sakit atau boleh jadi mati, ya. Karena ini makanannya orang dewasa, tidak bisa dikasih orang kecil. Yang tadi kita katakan al-mutawwalat tadi itu makanannya para muntahi, penuntut ilmu yang sudah di jenjang atas, bukan untuk orang-orang pemula. Orang pemula ada pula yang harus dia pelajari dulu, ada pula bahagiannya, ya. Ta'amul kibari summus sigar, makanan orang dewasa itu, orang besar itu racun bagi orang kecil, ya. Dengan ini kita telah selesai dari poin ke-8. Kita memasuki poin yang ke-9. Dapat dipahaminya poin ke-8 ini tentang bertahap dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tidak bisa sekaligus. Man ramal ilma jumlatan, kata Imam Zuhri tadi, barang siapa yang mengambil ilmu secara sekaligus dalam jumlah yang banyak, dhahaba anhu jumlah, akan pergi pula dari dia, akan lenyap ilmu itu secara banyak pula. Maka bertahap, perlahan, dan jangan tergesa-gesa, ya. Al-maqidut tasi'u yaqra. Thumma qala al-maqidut tasi'u as-sabru fil ilmi tahammulan wa adaan, id kullu jalilin min al-umuri la yudraku illa bis-sabri, wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talab al-ma'ali tasbiruha 'alaihi, wa lihadza kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima li tahsili asli al-iman taratan wa li tahsili kamalihi taratan ukhra. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru, surah Al-Imran al-ayah 200. Wa qala ta'ala wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha, surah Al-Kahfi al-ayah 28. Lanjut. Qala Yahya.
Qala Yahya ibnu Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayati hiya majalisul fiqh. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita memasuki poin yang ke-9. Di antara kiat sukses dalam menuntut ilmu adalah bersabar dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu, belajar sangat memerlukan sabar, tahammulan wa adaan. Baik tatkala kita tahammul itu talaqi. Tatkala kita menuntut ilmu, belajar, wa adaan ataupun tatkala kita menyebarkan ilmu itu, tatkala kita mulai mengajarkan ilmu itu, diperlukan sabar. Jadi dalam ilmu kesabaran sangat diperlukan, baik tatkala kita memperoleh mengambil ilmu itu ataupun tatkala kita mengajarkan kembali ilmu tersebut, dibutuhkan kesabaran. Kata penulis hafizahullah taala, id kullu jaliyyin minal umuri la yudraku illa bis-sabar. Dikarenakan setiap perkara yang mulia, perkara yang penting, dan salah satunya adalah menuntut ilmu ini merupakan perkara yang jalil, yang sangat mulia. La yudraku illa bisabar. Tidak bisa kita dapati, kita raih kecuali dengan kesabaran. Ya, ingat, ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan kesabaran, dan ini juga Anda telah jelaskan kemarin. Bahkan yahtaju ila sabri Ayyub. Bahkan dia butuh kepada sabarnya Nabi Ayyub, bukan sabar biasa saja, betul-betul sabar. Ya, karena banyak rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu nanti. Wa a'zamu syai'in tatahammalu bihi an-nafsu talabal ma'ali. Ya, tasbiruha alaihi, dan yang paling berat dipikul oleh jiwa kita ini yaitu tasbiruha alaihi, bersabar dalam menuntut ilmu itu yang paling berat. Walihada kana as-sabru wal musabaratu ma'muran bihima li tahsili asli al-iman taratan. Oleh karenanya kata penulis, sabar dan musabarah diperintahkan untuk mencapai keimanan. Kadang-kadang dibutuhkan sabar dan musabarah. Walitahsili kamalihi taratan ukhra, bahkan untuk meraih kesempurnaan iman itu pun diperlukan sabar dan musabarah. Sabar yakni habsun nafsi an hukmillah. Kita ini menahan diri kita dari keputusan-keputusan Allah. Itu sabar. Dan sabar terbagi menjadi 3 sebagaimana yang telah kita pelajari. Sabar di atas musibah, sabar di atas taat, sabar di atas maksiat. Sabrun 'alal maksiyah, kita bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sabrun 'ala ta'ah, kita bersabar untuk tetap taat kepada Allah. Sabrun 'ala aqdarillah, takdir-takdir Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan sabar untuk mencapai keimanan itu sangat diperlukan. Begitu juga musabarah. Kita telah mengetahui sabar. Apa itu musabarah? Tatkala seseorang sudah sabar dia menuntut ilmu. Berjalan sebulan 2 bulan, nanti hati itu akan bergejolak, akan mulai berperang di dalam hati ini ya. Ada sesuatu yang berperang. Aduh, lama kali ini, gitu kan? Lama kali habis kitab ini. Aduh, ustadznya gini. Nah, kemudian dia tetap bersabar atas kesabarannya itu. Itu namanya musabarah. Atau bisa kita katakan sabar itu di atasnya musabarah di atasnya sabar. Kesabaran tingkat tinggi itu namanya musabarah. Ya. Di dalam firman Allah tabaraka wa taala disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu dan bermusabarahlah. Bersabarlah kamu dan bermusabarahlah. Dan kita telah jelaskan apa itu sabar, apa itu musabarah. Maka ini perintah Allah untuk bersabar. Untuk memperoleh keimanan kita harus bersabar. Untuk mencapai kesempurnaan iman perlu sabar. Memperoleh ilmu perlu sabar. Bisa paham ilmu nahwu harus sabar.
Paham ilmu sharaf harus sabar. Dapat menyelesaikan kitab ini harus sabar. Cuma 8 hari, 8 pertemuan. Kalau tidak sabar, rugi. Yang bersabar nanti akan senang sebagaimana senangnya seorang hamba yang berpuasa tatkala berbuka, ya. Wah, alhamdulillah sudah khatam kitab Khulasat Ta'zimil Ilmi, dan akan senang juga nanti murojaahnya, nampak tulisan-tulisan lama kan gitu. Jadi itu perintah Allah untuk bersabar. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad. Perintah juga. Perintah ini kalau sudah diperintah itu untuk diwajibkan. Dalam kaidah al-qawaid al-fiqhiyah atau ushul fiqh dikatakan al-amru yaqtadil wujuba atau al-amru lil wujub. Kalau ada perintah itu maknanya diwajibkan bagi kita. Wasbir nafsaka, kata Allah, dan bersabarlah engkau. Dan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi ini umum untuk kita semua. Dan bersabarlah engkau Muhammad ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaannya. Jadi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk bersabar, ya. Qala Yahya ibnu Abi Katsir fi tafsir hadhihi al-ayah, dan Yahya ibnu Abi Katsir menafsirkan ayat ini, ayat yang telah kita bacakan tadi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, yaitu orang-orang yang tadi menyeru Tuhannya pagi dan siang. Maksudnya apa? Kata beliau, hiya majalisun al-fiqhi atau majalisun ilmi. Maksudnya adalah orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Bersabar karena mengajar orang itu perlu kesabaran. Tidak hanya belajar saja yang perlu kesabaran, jadi guru juga harus sabar. Banyak rintangan-rintangan nanti ketika menjadi guru atau mengajarkan pelajaran yang telah kita pelajari. Tafadhal Syekhana. Walam yuhassila ahadun al-ilma illa bis-sabri. Qala Yahya ibnu Abi Katsir aidan la yastata'u al-ilmu bi rahatil jismi. Nah, makanya walan yuhassilal ahadun al-ilma illa bis-sabr. Makanya seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu kecuali dengan sabar. Ya, harus sabar. Yahya ibnu Abi Katsir juga mengatakan la yastata'u al-ilmu illa la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tidak dapat diperoleh dengan jiwa yang santai-santai. Ya, harus mau capek dan bersabar dengan itu, ya, bersabar dengan itu. Fa bis-sabri yukhraju min ma'aratil jahli wa bihi tutraku lazzatul ilmi. Nah, jadi kata beliau fabis sabri. Nah, jadi ada dua manfaat sabar yang beliau sebutkan di sini. Fabis sabri, maka dengan kesabaran yukhraju min ma'arratil jahli. Dengan kesabaran yang pertama faedahnya adalah dia dikeluarkan dari kejahilan, diangkat dari kejahilan. Ya. Yang kedua, wabihi tudraku ladzatul ilmi. Dan dengan kesabaran juga dia akan mendapati kelezatan ilmu. Kalau dia bersabar, dia akan memperoleh ilmu itu dan dia akan mendapatkan kelezatan berilmu. Seseorang akan mendapati kelezatan tatkala dia menguasai seluruh kitabus shalah, kitabut taharah. Dia paham semua bagaimana wudhu yang benar, apa sunanul wudhu, apa nawaqidul wudhu, ya. Apa namanya kewajiban-kewajiban wudhu, rukun wudhu, dia tahu semua. Dan kalau itu dia akan mendapati kelezatan berilmu, ya, kelezatan berilmu. Yang lain juga dia
dia akan dikeluarkan dari susahnya menjadi orang yang tidak berilmu, hinanya menjadi orang yang tidak berilmu. Fabi sabri yukhraju min ma'arratil jahli wa bihi tudraku ladzatul ilmi. Apa kata Al-Asma'i? Beliau mengatakan man lam yahtamil dhullat ta'limi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Barang siapa yang tidak mau memikul, merasakan susahnya belajar itu barang sesaat, maka dia akan tetap selamanya berada di dalam kebodohan. Ini sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya juga tentang perkataan Imam Syafi'i, man lam yadhul dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulul jahli tula hayati. Sepanjang masanya dia akan merasakan sakitnya menjadi orang bodoh, hinanya menjadi orang bodoh kalau seandainya barang sesaat dia tidak mau bertahan di atas kesusahan-kesusahan yang dia dapatkan dalam menuntut ilmu. Begitu juga sebagian salaf terdahulu mengatakan man lam yahtamil alamat ta'limi lam yadhuq ladzatal ilmi. Yang tidak mau bertahan, tidak mau menanggung kesusahan-kesusahan dalam belajar, maka dia tidak akan pernah merasakan kelezatannya ilmu. Ya. Maka harus bersabar. Di dalam pepatah dikatakan wala budda duna syahdi min summi las'atin. Dan mesti untuk mendapatkan madu, ya, untuk mendapatkan madu pasti ada sengatan yang harus kita lalui, sengatan lebah. Ya, orang-orang yang mengambil madu itu untuk dapat mencapai madu itu pasti 1 atau 2 minimal dia disengat oleh lebah. Ya, disengat oleh lebah. Ya, tafadhol. Wa sabrul ilmi naw'ani ahaduhuma sabrun fi tahammulihi wa akhdhihi fal hifdhu yahtaju ila sabrin wal fahmu yahtaju ila sabrin wa hudurul majalisil ilmi yahtaju ila sabrin wa ri'ayatu haqqi syekhi tahtaju ila sabrin. Hasbuk. Nah, sabar di dalam ilmu itu, sabar di dalam ilmu itu terbagi menjadi 2. Karena poin kita tadi tentang bersabar di atas ilmu, baik ketika menuntutnya ataupun ketika kita menyampaikannya kembali. Maka sabar ini terbagi menjadi 2. Sabar fi tahammulihi wa akhdhihi, sabar tatkala kita memikul, tatkala kita mengambil, tatkala kita menuntut mempelajarinya, ya. Fal hifdzu yahtaju ila sabar. Maka hafalan, untuk menghafal itu butuh kesabaran. Untuk menghafal al-amsilah at-tasrifiyah, anak ma'had ini butuh kesabaran. Menghafal kitab tauhid butuh kesabaran. Menghafal tuhfatul atfal butuh kesabaran. Menghafal hadis-hadis arba'in nawawiyah butuh kesabaran. Tidak sabar enggak dapat ilmu. Ya. Enggak sabar enggak tercapai cita-cita dan keinginan kita. Wal fahmu yahtaju ila sabrin. Pemahaman pun butuh kesabaran. Ini untuk memahami perkataannya Ustaz Ahmad Ramanda ini butuh kesabaran. Untuk memahami penjelasan-penjelasan nahwu dan sharaf dari guru-guru kita perlu kesabaran. Ya, untuk paham juga perlu kesabaran. Wa huduru majalisina ilmi yahtaju ila sabrin. Bahkan untuk hadir di majelis ilmu ini pun perlu kesabaran. Ya, sabar untuk tidak jalan-jalan dulu, sabar untuk tidak menikmati hari cuti dulu, sabar untuk tidak santai di rumah dan lain sebagainya. Sabar, ya, sabar juga dengan jarak yang jauh, sabar juga dengan duduk bersila, sakit pinggang, ya. Sabar dengan ngantuknya yang menyerang dan lain sebagainya. Wa ri'ayatu haqqi syekh tahtaju ila sabrin. Tatkala antum belajar kepada guru, ya, kepada muallim, kepada syekh, itu pun butuh kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dalam menjaga hak-hak guru kita. Hak-hak guru kita apa? Didengar penjelasannya, tidak ngantuk selama belajar, ya. Tidak ribut, tidak bicara sendiri. Guru menjelaskan di depan, dia sibuk berbicara di belakang misalnya.
Nah, ini bersabar untuk memberikan guru kita haknya. Ya. Hak kita belajar apa? Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Ya. Bersabar untuk itu. Ya. Kemudian sabar yang kedua, fadhal. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر وإفهامهم يحتاج إلى صبر واحتمال زلتهم يحتاج إلى صبر. Nah, والنوع الثاني, kemudian sabar jenis kedua ini. Kalau tadi sabar ketika belajar, maka antum sudah tahu ini sabar apa nih? Sabar tatkala kita menyampaikan ilmu itu kembali. Sabar tatkala kita mengajarkan ilmu kembali. Sabrun fi adaihi wa bathihi wa tablighihi ila ahlihi. Sabar tatkala kita menyampaikan ilmu itu, mengajarkannya. Fal julusu lil muta'allimina yahtaju ila sabrin. Maka duduk di depan para pelajar, para murid juga butuh kesabaran. Ya. Tidak sedikit guru itu kalau melihat murid-murid yang ngantukan, nggak konsentrasi dia lagi, jengkel, tersenyum Ustaz Anwar karena beliau tahu kan gitu. Nah, seorang guru pasti merasakan itu kalau melihat murid yang ada yang ribut di belakang, apalagi kalau banyak gitu ya, mengajar anak SD, anak SMP misalnya, satu main-main kelereng dia di situ gitu kan. Atau main-main buat pesawat dari kertas. Tidak tahu kalau zaman sekarang mungkin HP gitu ya. Itu dia akan mungkin jengkel, godok ya. Konsentrasinya hilang, moodnya jadi berkurang ya. Yang seharusnya semangat dari rumah tadi dia mau mengajar selama 2 jam, melihat pada ngantuk semua, pada main-main semua, berkurang jadinya jadi 1 jam. Ya, maka kalau seandainya guru yang tidak sabar, maka sulit juga, kurang sempurna ilmunya. Jadi kurang sempurna mengajarnya. Jadi duduk di depan para pelajar pun memerlukan kesabaran. Ya, harus sabar. Wa ifhamuhum yahtaju ila sabar. Memahami mereka pun perlu kesabaran. Jadi ini terjadi dulu di salah satu tempat saya talaki menuntut ilmu. Jadi kita menuntut ilmu itu banyak ketika menuntut ilmu bersama atau di majelisnya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala ya. Di antara murid-muridnya ada yang ketika itu mengajarkan kita usulul fiqh menggunakan kitab Nazmul Waraqat fi usulul fiqh. Usulul fiqh ini diantara ilmu yang sulit juga karena ilmu alat. Ilmu alat itu ilmu usul fiqh, mustalah hadis, ilmu bahasa Arab, nahwu sharaf. Ya. Maka sudah pertemuan kedua atau ketiga gitu kan, menjelaskan dengan semangat, ditanya, yang ditanya diam gini saja, dia nggak paham kan? Ditanya paham tidak, dijelaskan lagi, paham tidak. Udah jadi batu otak kamu, itu kira-kira. Nah, untuk memahami juga butuh kesabaran gitu. Tidak semua orang yang sekali disampaikan langsung tertangkap di otaknya. Dan antum tidak mungkin untuk mengajar orang yang satu mustawanya apa nih? Satu tingkatan semuanya. Ya. Ayo yang otaknya bisa menangkap dengan cepat. Masuk ke kelas ini, jarang yang buat seperti itu kan. Bahkan yang mungkin kalau dibuat pun seperti itu, mungkin ada yang sekolah-sekolah ibaratnya sekolah plus, semua itu orang-orang pintar gitu. Itu pun mereka berbeda-beda tingkatan gitu. Ya. Sesuai dengan apa yang dibukakan oleh Allah Taala kepada mereka. Jadi nggak bisa kalau tidak dengan sabar. Ya. Menyampaikan ilmu juga butuh kesabaran, memahami para pelajar juga butuh kesabaran. Jangan keluar kata-kata yang kotor dari seorang guru. Guru itu harus mufid, harus nasih. Ya, makanya guru harus nasih. Gunanya apa? Agar dia tahu bagaimana metode, cara yang baik. Kalau seandainya keadaan para murid itu ada yang cepat menangkap, ada yang kurang menangkap, maka yang kita pelihara adalah metode untuk mengajar orang yang paling sulit menangkapnya. Jangan digunakan metode yang itu hanya
ditangkap oleh orang yang cepat nangkapnya, sehingga orang yang sulit menangkap dia akan tertinggal gitu. Maka seorang guru harus mufid nasih sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Jangan keluar kata-kata kotor, anak siapa kau? Sulit kali kau menangkap. Pulang saja kau. Itu bahaya. Enggak boleh seperti ini. Wahtimalu zallatihim yahtaju ila sabrin. Begitu juga menanggung kesalahan-kesalahan mereka, perangai-perangai buruk mereka juga butuh kesabaran. Tidak semua orang yang perangainya baik. Ada yang juga terjadi dulu di sekolah saya, pesantren saya, karena dia tidur, guru melemparnya dengan penghapus, cuma dia cepat sadarnya, ditangkapnya, tertangkap. Ya. Ini kesalahan-kesalahan pelajar ini harus dihadapi dengan kesabaran. Ya. Gondok nak kalau jadi guru kayak gitu, gondok, ya kan? Harus sabar, ya, harus sabar. Nah, tapi ada kesabaran yang lebih berat lagi. Jenis yang ketiga. Apa itu? Silakan dibaca. Wa fawqa hadaini an-naw'aini min sabr al-'ilmi as-sabru 'ala as-sabri fihima was-sabatu 'alaihima. Nah, ada lagi kesabaran yang lebih berat. Kesabaran apa itu? Wa fawqa hadaini an-naw'aini kata Syekh min sabr al-'ilmi as-sabru 'ala as-sabri fihima was-sabatu 'alaihima. Sabar untuk melakukan kesabaran yang dua tadi. Nah, itu lebih sulit lagi. Untuk kokoh istiqomah dengan kesabaran kita itu lebih sulit. Nah, itu kalau seandainya kita bisa sabar di atas kesabaran itu, maka kita sudah masuk ke tingkat apa tadi namanya? Al-musabarah. Kita sudah sabar sudah sabar menghadapi anak pasar itu kan, misalnya anak pasar ini bandel-bandel, misalnya di image-nya orang masyarakat seperti itu, image-nya para guru seperti itu. Nah, dulu di pondok seperti itu, saya tidak mencela gitu ya. Di pondok yang bandit-bandit kok selalunya orang-orang pasar gitu. Ya, orang pasar. Jadi misalnya image guru itu mengatakan ini apa namanya? Anak pasar nih enggak berubah-berubah tingkahnya. Setiap hari ada saja ulah buruknya. Kemudian mungkin suatu ketika dia melakukan hal yang itu mengacaukan kesabaran kita, yang itu menghancurkan kesabaran kita, akhirnya main pukul, main cerca, kemudian mengatakan sabar aku ada batasnya juga, gitu kan? Selama ini ibu sudah sabar nak, gitu kan? Nah, ini habis sabar ibu dah, gitu kan? Ya. Karena sabar tuh ada juga batasnya, gitu. Nggak bisa selalu seperti ini, gitu kan? Nah ketika ketika kita sudah sabar dalam mengajar tadi, menyebarkan ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, nanti mungkin ada jenjangnya yang kita digoda dengan penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu, digoda dengan penghalang-penghalang dalam menyebarkan ilmu, sehingga kesabaran kita juga butuh kesabaran untuk tetap sabar. Nah, ya kan? Ini yang paling berat, untuk istiqomah dengan kesabaran kita. Dan ingat, as-sabru la yantahi ila amad. Sabar itu tidak ada batasannya. Ya. Sabar itu tidak ada batasannya. Pernah suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Ya Abu Abdullah, mata al-faragh?" Wahai Abu Abdullah, itu Imam Ahmad, mata al-faragh, kapan ada senjang, ada waktu kosong, bisa bersantai-santai? Apa kata beliau? Al-faragh fil jannah. Waktu senjang itu nanti di surga. Ya, santai-santai itu nanti di surga. Enggak ada. Dalam menuntut ilmu butuh namanya kesabaran. Enggak sabar, enggak bisa ilmu itu didapat. Ya, butuh kesabaran. Dalam seluruh kehidupan kita ini, apalagi itu perkara-perkara yang penting untuk mendapatkannya, butuh kesabaran. Kesabaran yang besar. Di kullin ila sya'wil ula wa thabatu, walakin azizun fir rijali thabatu. Likullin, setiap orang, ila sya'wil ula wa thabatu, menginginkan
posisi yang tinggi, menginginkan tujuan akhir, menginginkan mencapai apa yang dia inginkan, ya. Menginginkan kokoh tadi, kokoh di atas kesabarannya, sabar di atas kesabarannya. Walakin azizun fir rijali thabatu. Akan tetapi sangatlah berat bagi orang untuk kokoh itu. Untuk istiqomah sangatlah berat. Maka harus dipaksakan diri kita ini untuk bersabar dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa teguh dan kokoh di atas jalan menuntut ilmu ini, sehingga hatta ya'tiyana al-yaqin, sampai nanti mau menjemput kita, sampai nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala mulai menanyakan tentang ilmu kita dari itu, ya. Mulai menanyakan tentang tanggung jawab kita, tentang sholat kita, tentang harta kita, tentang akidah kita, dan lain sebagainya. Kita sudahi pertemuan malam ini di poin yang ke-9 ini, dan kita akan berjumpa kembali dengan pelajaran Khulasah Ta'zimil Ilmi ini di hari Senin, ya. Pertemuan kita ada 4 lagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jangan luput dari poin yang ke-10 sampai yang ke-20 nanti. Nah, ini belum tuntas, jangan setengah-setengah, nggak asik setengah-setengah itu, ya. Ketika sudah enak-enaknya kemudian ditahan, nah, kurang bagus, kurang asik kan gitu. Coba nanti sampai ke finish, itu akan ada suatu kebanggaan, kesenangan di hati kita. Dan mudah-mudahan kita ikhlas dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita, dan kita juga bisa memberikan manfaat nantinya kepada orang lain. Ada yang bertanya? Astagfirullah, saya belum bertanya hari ini. Baik, silakan di apa namanya, diperhatikan poin-poin yang kita pelajari hari ini. Sebentar lagi anak akan tanya untuk memberi hadiah. Hadiahnya kutai, buku-buku kecil. Nah, ini misalkan ada orang-orang yang memang terhalangi dari mengikuti, terus kalau seandainya dia tidak bisa mengikuti ini, apa yang harus dilakukan untuk menjalani kehidupannya? Contohnya misalnya Terhalangi dari menuntut ilmu. terhalang dari menuntut ilmu. Entah karena keadaannya, pekerjaannya, atau apanya yang menghalanginya untuk benar-benar fokus. Yang pertama, pesan anak hendaklah dia beristighfar kepada Allah Taala, mohon ampun. Boleh jadi itu karena dosa-dosanya menghalangi dia untuk menuntut ilmu. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Ya, di antara penjelasan tentang hadis ini, hadis tadi yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan darinya, Allah akan pahamkan dia akan agamanya. Maka kata para penjelas hadis ini, para pensyarah hadis ini, "Man lam yatafaqqah fid din, lam yuridillahu bihi khairan." Maka bagi siapa yang tidak belajar agama, tidak berusaha untuk memahamkan agama, tidak meluangkan waktu untuk memahami agama, artinya Allah tidak menghendaki darinya kebaikan. Maka banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu Allah luangkan waktu dia menjadi luang untuk menuntut ilmu itu. Nah, ya, mungkin sekarang nampaknya nggak ada waktu gitu. Ya. Kadang orang yang mengatakan tidak ada waktu tadi itu, waktu kesibukan dia kadang sama dengan orang-orang yang ada di majelis ini misalnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya Allah kehendaki dia
dengan kebaikan-kebaikannya, yang satu Allah tidak kehendaki dia untuk mendapati kebaikan-kebaikannya, sehingga Allah halangi dengan alasan-alasan seperti itu. Ya, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Dan perlu diingat juga bahwasanya menuntut ilmu ini wajib, ya. Terutama ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang kita butuhkan setiap harinya, ya. Yang kemarin telah kita bahas juga, ilmu apa yang paling terpenting? Apa kata siapa kemarin? Abu Umar Al-Maqdisi, al-ilmu ma dakhala ma'akal qabr. Ilmu yang nanti kamu bawa ke kubur, yang bermanfaat bagi kamu di kuburan. Ilmu tentang akidah kita, tentang keimanan, ya. Begitu juga Imam Malik, Imam Darul Hijrah, salah satu imam yang diikuti dalam fikih. Beliau pernah ditanya tentang thalabul ilmi, menuntut ilmu, belajar. Apa kata beliau? Hasanun jamil. Oh, sangat baik, bagus. Ya, menuntut ilmu itu adalah jalan yang bagus. Kemudian beliau mengatakan walakin inzur alladhi yalzamuka min hini tusbihu ila hini tumsi falzamhu. Tapi perhatikan, ya, perhatikan kata beliau, apa-apa yang harus kamu ketahui, harus kamu pelajari, min hini tusbihu, dari semenjak kamu bangun, ila hini tumsi, sampai kamu memasuki waktu malam, atau sampai kamu tidur, falzamhu, maka itu yang utama untuk kamu pelajari. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib. Bagaimana seseorang bisa melaksanakan kewajiban Allah kalau dia tidak mempelajari bagaimana tata cara salat, bagaimana tata cara mandi junub misalnya, dan itu wajib. Kalau dia tinggalkan maka berdosa. Bagaimana tata cara menikah, bagaimana tata cara zakat, bagaimana tata cara haji gitu. Ada enggak orang yang pergi haji main hantam pergi saja begitu? Enggak ada kan? Bahkan setiap pemerintah mengadakan pelatihan manasik gitu, ya. Itu membuktikan bahwasannya ilmu betul-betul diperlukan, ya. Makanya diwajibkan kepada kita. Kalau tidak ilmu, kalau tidak ilmu, bagaimana kita mengenal Tuhan kita, ya? Maka pertama dia beristighfar, kemudian hendaklah dia mengetahui bahwasannya menuntut ilmu itu wajib. Jadi bukan pemberi syariat yang mewajibkan menuntut ilmu tadi, dia tidak menerima hujah itu. Mau dia ada waktu atau tidak, tetaplah itu diwajibkan, ya. Tetap itu diwajibkan. Kemudian untuk memotivasi, coba baca tentang keutamaan menuntut ilmu. Kenapa ilmu itu sangat urgen di dalam kehidupan kita. Kemudian baca sirah-sirah para ulama kala mereka menuntut ilmu. Ada buku, kalau yang pandai pandai bahasa Arab mungkin bisa membaca banyak buku, kan? Karena tidak semua buku-buku bagus itu sudah diterjemahkan. Bahkan buku ini belum ada terjemahannya, ya. Kadang orang yang mampu menerjemahkan tidak ada waktu untuk menerjemahkan, atau orang yang pengen sekali menerjemahkan, dia merasa kurangnya bahasa dia, kurang bagusnya bahasa Indonesia dia untuk menjadi terjemahan, ya. Sehingga tidak berani untuk menerjemahkan, kan gitu. Jadi kalau mau banyak membaca buku, kuasai bahasa Arab. Ada namanya kitab lupa saya, tentang Sofahat min sabril ulama, lembaran-lembaran cerita tentang kesabarannya para ulama dalam menuntut ilmu. Ada yang bahkan karena miskinnya dia tidak mau bekerja, menghabiskan waktunya untuk bekerja, dia lebih milih untuk menuntut ilmu. Tatkala dia lapar, cukup bagi dia untuk melewati makhbas. Makhbas itu tempat pembuat roti. Di Arab itu banyak, karena memang makanan di antara makanan pokok adalah roti. Pembuat roti itu pabrik-pabrik roti itu banyak. Cukup berdiam diri semenit 2 menit di depan itu, menghirup
wanginya bau roti itu sudah kenyang bagi dia, kemudian dia kembali dengan penanya, ya, kembali dengan penanya dan banyak lagi ya. Setebal ini kira-kira. Ada juga al-ulama ul-uzza alladzina atharu ilma 'ala zawad. Ada namanya buku ulama, cerita tentang ulama-ulama yang jomblo, yang mereka lebih memilih ilmu daripada menikah. Bahkan di antara mereka bukan karena tidak mau menikah, keasikan dalam menuntut ilmu sehingga lupa untuk nikah. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi. Beliau tidak termasuk ulama yang tidak menikah karena sibuk dengan menuntut ilmu. Asik sekali nampaknya menuntut ilmu itu ya. Nah, jadi untuk memotivasi kita agar kita termotivasi untuk belajar, melewati rintangan-rintangan dalam belajar, ya, berkaca dengan cerita-cerita mereka. Oh iya, saya belum tanya. Baik, pertanyaan yang pertama, ada mic di akhwat. Nah, isdirna. Coba sebutkan secara ringkas tentang poin ke-8. Bagi yang akhwat dulu. Secara ringkas tentang poin yang ke-8 tentang perlahan dalam menuntut ilmu dan tidak tergesa-gesa. Secara ringkas kandungan poin ini, kalau bisa yang yang belum menjawab gitu. Tapi kalau memang tidak ada, silakan untuk menjawab 2 kali. Yang udah menjawab boleh menjawab lagi. Dan itu keutamaan bagi orang yang bisa menjawab sebenarnya ini. Mencoba menjawab, Ustaz. Silakan. Poinnya ada ke-8 ya, Ustaz? Poin ke-8 ya. Bahwa kita tidak boleh terburu-buru dalam menuntut ilmu, harus pelan-pelan, dikarenakan jika terburu-buru menuntut ilmu, misalnya setelah menuntut ilmu banyak, maka akan ada banyak ilmu yang lainnya yang hilang. Kemudian juga kita terburu-buru maka tidak melengkap dengan baik. Ahsanti. Nah, silahkan. Kemudian yang laki-laki yang paling cepat nih ya, sebutkan satu dalil tentang poin ke-8 ini bahwasannya tidak tergesa-gesa dalam menerima. Fadhal Fikri. Inna sanulki qaulan thaqilan. Bisa diartikan? Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad perkataan yang berat. Nah, fadhal. Kemudian siapa yang cepat juga ini? Boleh laki-laki, boleh perempuan. Sebutkan 3 jenis sabar. Sabar yang tertulis di sini ya, di poin ke-9. Akhwat. Sayangnya lebih cepat yang di samping anaknya. Silakan bersama. Yang pertama, sabar di dalam mengambil ilmu, dalam menuntut ilmu. Itu ketika menghafal dan ketika memahami dan ketika kita menjaga hak-hak seorang guru. Dan sabar yang kedua adalah sabar di dalam mengajarkan ilmu, di dalam menyampaikannya kepada orang yang disampaikan. Maka kita duduk untuk mengajar itu butuh kepada kesabaran, dan memberikan pemahaman kepada mereka juga butuh kepada kesabaran, dan menanggung kejahatan mereka
butuh kepada kesabaran. Iya. Baru dua kan? Dan sabar yang ketiga, sabar untuk menjalani sabar yang dua tadi. Oke. Ahsan. Pilih silakan. Tapi tidak yang dua ini ya. Boleh dua itu juga, boleh antar dua itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, nah, kalau gitu silakan untuk yang akhwat ini ya, untuk yang akhwat. Apa, di mana letak pentingnya atau apa pentingnya kita mengoptimalkan waktu muda kita atau waktu kecil kita untuk menuntut ilmu yang tercepat dari akhirat? Ya. Karena waktu muda adalah waktu yang emas untuk mempelajari ilmu agama. Berkata Al-Hasan Al-Basri, menuntut ilmu di waktu itu seperti bekerja. Ahsanti. Nah, jazakillahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kita akan pending sampai hari Senin insyaallah. Atau panitia masih banyak menyimpan hadiah? Insyaallah. Baik, yang laki-laki terakhir nih. Siapa bisa dengan cepat keluar kepala menyebutkan 9 poin kelas sertasi ini? Tidak apa-apa perlahan tapi hafal gitu. Sambil mikir nggak apa-apa juga. Akhriyah, fadhal. Ada mic di sini? Nggak ada. Kalau nggak ada, kuatkan saja suaranya. Ini ada. Nah. Ri'ayatu memperhatikan ilmu yang dipelajari, mengambil yang penting, baru kemudian yang paling penting, baru kemudian yang penting. Baik, yang ketujuh, bersegera dalam ilmu dan memanfaatkan waktu muda. 8. Ahsantum, silakan dipilih. Ini ya. Atau ada tafsir Al-Ashr, tafsir 10 Al-Quran. Itu? Tahu beliau yang besar yang mana ya? Baik, kita sudahi perjumpaan kita malam hari ini. Sampai jumpa kembali ke pertemuan yang kelima hari Isnin. Semoga semua dalam keadaan sehat, semangat, dan kita berjumpa lagi untuk
untuk berusaha meniti jalan ke surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli-ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.